Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Para jamaah Masjid Ar-Ridha rahimakumullah. Mari kita lanjutkan diskusi kita tentang tafsir Jalalain. Minggu yang lalu kita sudah bicarakan bahwa yang namanya sholat itu tidak gampang ya Pak. Ternyata sholat itu berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk. Kecuali orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa sih Pak? Khusyuk itu tenang, bisa menghadirkan Allah dalam hati kita dan kita konsentrasi penuh. Biasanya orang sholat khusyuk itu ada tip-tipnya. Di antara tipnya adalah memahami makna apa yang kita baca. Kadang-kadang kita sudah tahu makna Fatihah, tapi pikiran kita kemana-mana karena tidak bisa konsentrasi. Oleh karena itu supaya bisa konsentrasi selain tahu maknanya, itu adalah tawakal. Tawakal itu pasrah pembukaan kepada Allah. Ya kalau saya boleh mengibaratkan tawakal itu seperti anak kecil kita lempar ke atas gitu kan. Kemudian dia tertawa-tertawa karena dia yakin bahwa dia akan ditangkap. Itu namanya tawakal kalau kita boleh memberikan contoh yang konkret itu kan. Kalau misalkan dia dilempar ke atas nangis gitu, itu kan nggak tawakal karena takut akan jatuh. Seperti itu kira-kira kalau kita mau tawakal. Kalau kita konsentrasi tawakal tahu maknanya insya Allah khusyuk. Itu pun wakil bukan main. Kadang-kadang terlintas hal-hal yang tidak kita pikirkan, ya kan? Kita membaca tasbih, pikiran kita kemana-mana. Nah, maka dari itu untuk mengatasinya menurut saya jamaah itu menurut saya yang paling baik karena apa? Kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat insya Allah akan ditanggung bersama dan kemudian Allah akan mengampuni yang gitu. Tapi sebisa mungkin harusnya kita kalau lupa akan Allah ya kembali lagi terus begitu. Kita paksa hati kita gitu. Nah, kecuali orang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Orang khusyuk itu yakin bahwa nanti dia akan ketemu dengan Allah di hari kiamat. Di hari kiamat kita ditemukan semuanya karena manusia kembali kepada dia. Semua manusia ya, kembali kepada Allah. Ada yang kembali dengan baik-baik, ada yang kembali dengan yang tidak baik-baik. Nah tentu harapan kita kembali kepada Allah dengan baik-baik. Dengan diterima amal baik kita dan kemudian diampuni segala dosa kita. Kemudian kita bercerita berbeda lagi. Ini kan tadi hubungan dengan antara bagaimana orang itu kalau punya kesulitan, kesusahan, diminta untuk minta tolong dengan apa itu melalui sabar dan sholat itu kan. Sabar maknanya mungkin ada yang mengatakan puasa itu kan, karena puasa bisa menahan diri gitu kan. Nah ini kemudian cerita yang berbeda terkait dengan orang-orang Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ini cerita tentang orang-orang Bani Israel. Sudah saya berkali-kali sampaikan pada para jamaah. Bani Israel itu kan anak turun Nabi Yakub. Perlu difahami Nabi Yakub mempunyai nama lain namanya Israel. Nabi Yakub itu mempunyai anak 12. Yang pertama ada yang namanya Ruben, kemudian ada yang namanya Levi, ada Yehudi, ada lupa namanya, pokoknya 12, ada Bunyamin, ada Esa, ada Dina. Nah kemudian dari 12 anak itu yang 10 dengan ibu yang pertama, mulai yang namanya Ruben tadi sampai Dina itu perempuan. Jadi 10 itu yang 9 laki-laki, yang perempuan itu Dina. Jadi kalau jenengan punya anak nama Dina itu sebetulnya nama-nama Yahudi. Nama-nama Israel maaf ya, nama-nama orang Israel. Tapi tidak salah sama. Kita ngasih nama Ruben kan banyak. Ruben Unsu. Terus kemudian lagi Rahel. Rahel itu istri Nabi Yusuf itu Rahel namanya.
Jadi Rahel, Maryam, sama itu nama-nama dari orang Israel. Rahel, Maryam, Israel. Jadi jangan kaget kalau bahasa kita kadang lintas. Sama atau sering kita berikan nama Itali, nama-nama apa itu India, apalagi anak-anak yang lahir di atas tahun 2000. Jarang anaknya mungkin namanya satu, jarang. Mesti rata-rata 4. Bisa diteliti loh Pak. Di atas anak yang lahir rata-rata 2000, anak milenial itu rata-rata 4 namanya. Bisa disurvei ya di KTP ini. Ya kecuali mungkin putri Pak Didi aja yang mungkin cuma 3 gitu kan. Yang lain ya 2 begitu ya. Nama-nama kita, terus usia kita rata-rata kan 2 ya. Dulu tahun yang lahir sebelum tahun 60-an itu namanya cuma 1. Misalkan Soeharto, Soekarno. Lupa kan nama Muhammad Soeharto kan tambahan ketika beliau haji ditambahi. Tapi anti Pak Harto ini ya, selain apa itu terlepas dari semua hal yang kejelekannya ya kita kan sudah meninggal, yang kebaikannya aja. Dia itu haji pakai uang sendiri Pak, bukan uang negara. Itu yang perlu kita paham. Jadi orang-orang lain kadang-kadang pakai uang negara. Dapat fasilitas kan boleh kan sebetulnya. Dia pakai uang sendiri. Karena itu anggapan beliau mengatakan itu ibadah yang hubungan langsung dengan Allah, maka dia pakai uang pribadi. Baik, kembali ke sini. Jadi saya ceritakan bahwa Nabi Yakub mempunyai 12, yang 10 dengan ibu yang pertama, yang 2 dengan ibu sambung. Yang ibu 2 sambung itu Nabi Yusuf. Dengan adiknya namanya Bunyamin. Benjamin itu kan bahasa apa itu bahasa Israel. Bahasa Ibrani maksud saya, Benjamin. Nah, kalau kita Bunyamin gitu kan. Ya Bunyamin, bahasa Arab Bunyamin Pak. Orang Arab kan tidak sama dengan orang Arab. Seperti Musa atau Moses itu kan. Kalau bahasa aslinya Ibrani kan Moseh. Bahasa Arab Musa. Bahasa Inggris Moses gitu kan. Yusuf kan bahasa Arab, bahasa yang digunakan di Ibrani Yusuf gitu kan. Daud David, Sulaiman Solomon itu kan sama-sama. Kembali ke sini. Nanti saya ceritakan dengan Bani Israel. Ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Hai orang-orang Israel, ingatlah kalian semua dengan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian semua. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sungguhnya kami Allah telah mengutamakan kalian mengalahkan orang-orang lain. Maksudnya apa? Allah telah memberikan banyak nikmat. Banyak di antaranya ketika mereka diselamatkan dari kejaran Firaun. Nanti di belakang diceritakan. Di kejaran dari Firaun, dari mana? Dari Mesir menuju ke apa itu tanah yang dijanjikan Palestina. Meskipun Nabi Musa dan kawan-kawan tidak sampai pernah masuk ke Palestina. Yang kedua selain itu Allah Ta'ala telah memberikan banyak keistimewaan mereka. Pertama coba tadi kita lihat Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang Rasul. Nabi Ibrahim bukan orang Palestina loh Pak. Dari asli orang Babilonia. Beliau pindah dari Irak terus ke barat. Kemudian mempunyai anak yang namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak ini adalah ayah Nabi Yakub. Setelah Nabi Yakub mempunyai anak yang namanya Yusuf. Terus lama kemudian muncullah Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Nabi Zakaria, terus Nabi Yahya, terus Nabi Isa. Jadi hampir semuanya mereka itu nabi-nabi yang diangkat di Rasul itu dari kelompok klan orang Israel. Paling banyak loh ya dibanding kelompok lain. Dan Nabi Muhammad ya kan dari Nabi Ismail jauh. Generasi ini muncul ribuan tahun. Kemudian Nabi Soleh, Nabi Hud dan lain sebagainya di Yaman sedikit. Jadi jangan dikira anaknya kiai kemudian jadi kiai, tidak mesti Pak. Kecuali ini Nabi Ibrahim ini. Beliau orang keren, punya anak juga keren, terus sampai 4 generasi. Kalau kita kan tidak mesti itu Pak, bapak kiai itu pinter, kiai cerdas, orang mesti anak dari kiai. Orang mesti. Bapaknya kaya raya, orang mesti kemudian cucu yang ketiga itu kaya raya. Bangkrut, seritek. Ini mulai mengancam yang namanya gendang garam itu. Saya tidak tahu ya, perusahaan sebesar itu kemudian tiba-tiba bisa kolaps ini. Dan mungkin ya saham-saham dibeli orang lain. Yang beli saham bukan orang kita. Seperti Sampurna itu saham orang lain yang banyak toh Pak. Maksudnya bukan orang Indonesia. Orang mengatakan rokok menggunakan apa itu bahan bakar dari sini. Enggak, paling banyak impor itu.
baku tembakunya. Dengan teliti saja, Sampurna itu impor. Andai kan ngambil dari misalkan dari Rembang, dari Madura, dari Temanggung, itu hanya sedikit saya kira. Berapa persen sih yang lain impor? Karena siapa orang lain bisa gitu. Jadi orang Amerika pinter tuh Pak, memilihnya ini apa itu sampai di sini yang rokok kita dia yang suntuk. Ngerokok terus kan mari anu tuh satu bangkrut uang, dua ada bangkrut kesehatan gitu. Gitu. Maka ada fatwa teman-teman mati mah haram. NU mengatakan makruh karena berpikir mempertimbangkan soal masalah ekonomi. Coba saja kalau misalkan jarum tutup, sak kutu ya dua rasa mangan. Kan gitu masalahnya. Jadi membuat apa itu keputusan itu semua berjalan dengan yang namanya alasan yang digunakan. Maka kemarin ada yang bertanya, bagaimana hukumnya misalkan ada orang menyogok halal atau haram? Hukum aslinya haram, tidak boleh, tidak boleh. Tetapi dalam keadaan tertentu, misalkan begini, kita mempunyai hak waris, gitu kan, misalkan yang membuat keputusan hakim misalkan itu kalau nggak disogok kena orang lain, ya terpaksa kan pakai itu. Atau misalkan kita calon, misalkan mohon maaf, lurah gitu kan, musuhnya itu jelas, saya durjana, ahli maksiat, mesti kebijakannya membuat onar, itu jelas kan. Ya sudah, lawan politiknya itu bisa jadi dia menggunakan sokokan dengan cara membayari voter itu, ini gitu. Tapi kalau fatwa itu digunakan publik, ya disalahgunakan biasanya. Karena dulu pernah saya mendengar seorang kiai besar memberikan fatwa itu, di Demak itu kemudian menjadi image bahwa nyokok itu boleh, ya rusak. Ya kan begitu, saya nggak sebut nama gitu ya. Harusnya nggak begitu, itu digunakan untuk wilayah bukan publik, tetapi wilayah-wilayah kebijakan yang tertutup. Supaya orang tidak salah kaprah. Tapi yang jelas menyogok memang tidak boleh. Tapi dengan alasan seperti itu, misalnya kita di daerah yang minoritas dan sebagainya, harus begitu. Karena yang namanya politik walau bagaimanapun itu kan mempengaruhi kebijakan apapun lah. Maka biasanya orang yang seagama karena dia lebih kenal. Orang Bali nyon seagama, mungkin dia masih berarti kelompoknya gitu. Wes lah semuanya, mulai lurah sampai bupati sampai gubernur dan sebagainya terus begitu Pak. Tidak ada orang kemudian terus menghidupi kelompok lain, kelompok digencet tidak ada Pak. Tidak mungkin. Itu secara normal begitu. Namanya politik kan begitu Pak. Politik kita lihat Pak, ada kekuasaan, ada politik misalkan ekonomi, ada politik ideologi. Yang politik kekuasaan yang penting dia dapat kekuasaan dan ada namanya itu keuntungan secara materi. Tapi ada yang namanya politik ideologi, misalnya begini, kita kampanye supaya misalnya berpakaian rapi, misalkan kan, tutup aurat, itu kan kampanye Pak. Dia kan tidak punya keuntungan materi, tapi boleh. Jadi kadang-kadang kita salah kaprah, dikira politik itu hanya kekuasaan, kok enggak. Ada yang namanya politik ideologi supaya orang paham itu dan dilakukan dengan cara kampanye. Termasuk yang namanya politik ideologi anti korupsi. Anti korupsi menurut saya itu kan panjang urusannya, bukan sekedar hanya apa itu hukum, tapi budaya kita itu loh. Budaya kita kan sering nggak mau antri itu. Nah, mulai kapan ya pendidikan itu yang harus ditegakkan dari awal. Jadi guru itu garda terdepan mengajarkan anak-anak supaya jujur, tanggung jawab dari kecil Pak, dimulai keluarga dulu. Dan memotong yang namanya budaya seperti itu susahnya bukan main. Di antara kita tidak mau antri. Kalau tidak mau antri nerabas Pak. Orang nerabas itu cenderung nyogoi gitu. Itu nanti kalau sudah bisa seperti itu. Nah itu belum menjadi concern kita. Concern kita kan dihukum terus. Itu nggak pernah dilihat. Kembali ke sini. Jadi orang-orang Bani Israel itu ya kan diingat oleh Allah untuk mengingat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tadi diantaranya diselamatkan dari kejaran Firaun. Kemudian diberikan kelebihan diantaranya apa? Diberikan kitab-kitab wahyu kepada para nabi dan dari klan mereka. Gitu. Tapi sekarang kemudian berlanjut orang-orang Yahudi yang sekarang ini merasa terbaik dirinya itu. Merasa suku terbaik, berceras terbaik di dunia, maka terus mencak-mencak di mana-mana. Dan saya juga yakin kalau di Indonesia juga sama mereka itu main kok. Coba diingat peristiwa kasus George Soros pada tahun 96 ya Pak, 6, 7, 8 antara itu. Itu kan sengaja toh. Semua dolar dibeli semua ditutup di Asia Tenggara. Orang mau beli kan semakin mahal, kan ada hukum ekonomi. Semakin langka barang semakin mahal gitu kan. Antara hukum yang namanya apa itu
demand dan penyediaan itu kan, hukum demand dan supply, hukum itu kan berlaku. Semakin tidak ada supply semakin mahal. Itu seperti itu kan orang-orang yang berkisah seperti itu George Soros. Itu baru George Soros. Belum zaman Gus Dur, belum zaman sekarang zaman Jokowi kemarin. Sekarang saya kira cukup main. Kita nggak terasa. Dia macam-macam mainnya bukan di politik saja Pak. Termasuk masuk di organisasi Islam di sini nggak terkelihatan. Masuk di NU, masuk di Muhammadiyah, masuk di mana-mana gitu nggak kelihatan. Karena mereka punya kesedihan di sini itu. Nah di antara mereka sampai sekarang itu masih mengklaim dirinya rasa terbaik itu loh jadi masalah. Dulu kasus seperti di Hitler, orang Jerman kan merasa bangsa Arya, merasa suku terbaik, terus ngamui semua diamuk gitu kan, terusak semua. Dia gara-gara itu. Padahal konsep manusia termasuk Islam itu tidak ada yang namanya la fadla li arabin ala ajamiyin wala fadla ajamiyun li arabiyin. Jadi ini yang konsep biasanya gitu kan. Pidato Nabi kan gitu, manusia itu podo. Semua sama. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang Ajam atau sebaliknya tidak ada kelebihan orang Ajam dengan orang Arab. Sama. Yang membedakan hanya takwa kita. Soal apakah kita menghargai, menghormati para mohon maaf habaib. Itu kan urusan maksud saya menghargai. Kalau kita yakin durah Nabi loh ya. Yang tidak yakin ya tidak usah ribut. Kalau kita meyakini ya sudah dihormati, dihargai. Kalau misalkan berbuat salah ya kemudian kita hindari. Itu aja kita ingatkan yang baik itu aja. Pokoknya jangan tukaran. Biasanya ditukaran loh, para rampung-rampung. Kemudian wa'ni fadhaltukna alamin. Maksudnya apa? Allah telah mengutamakan mereka, itu orang-orang tua mereka mengalahkan orang-orang lain, maksudnya pada zaman mereka, bukan zaman sekarang ini. Salahnya tetap memberikan mereka kemudian menarik gitu kan. Bukan zaman sekarang ini. Wala tuqbalu minha syafa'atu wala yukhadhu minha wala hum yunsur. Dan ingatlah, takutlah kepada Allah takutlah kepada hari akhir di mana seseorang itu tidak akan bisa memberikan balasan kepada orang lain dari kiamat nanti dan kemudian tidak ada pertolongan yang diterima pada saat itu dan tidak ada tebusan antara kita di akhirat nanti dan mereka pun tidak akan ditolong. Karena apa? Mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat hari kiamat nanti nafsi-nafsi Pak. Orang mempertanggungjawabkan pekerjaannya sendiri. Orang lain juga sama. Nah soal nanti Pak kok ada konsep yang namanya syafaat nanti. Memang gitu Pak. Itu kan supaya kita itu di hadapan Allah bertanggung jawab atas perilaku kita. Semuanya nih. Yang baik ya dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Meskipun otoritas Allah Ta'ala masukkan manusia ke surga itu utus Allah. Tidak ada orang yang kemudian membanggakan dirinya amalku baik, banyak, kemudian masuk surga, tidak ada. Tidak ada. Kita baik dalam hidup ini. Tampaknya kiai terus baik, tiba-tiba nanti hidupnya jelek. Ada yang jelek, terus tiba-tiba mau meninggal jadi tobat. Banyak apa? Maka menurut saya yang paling baik setiap waktu kita perbaiki perilaku kita. Kalau misalkan berdosa ya segera tobat, gitu aja. Kalau berdosa pada Allah ya baca istighfar. Kemudian diimbangi dengan mungkin puasa, mungkin namanya sholat kan begitu. Kalau sama orang lain minta maaf ya kemudian berbaik-baik dengan yang didolimi gitu aja. Nah kalau korupsi Pak terus piye? Ya minta sak donya aku. Wangel malah itu aku. Karena di sak Indonesia itu masalahnya. Di akhirat tidak ada pertolongan, sama di berapa tidak peduli itu orang ras Yahudi, ras Israel, kemudian ras bangsa lain, memang paling banyak orang yang diceritakan di Al-Quran dibanding bangsa-bangsa lain. Ya kan ada prestasinya, ada jeleknya, kan banyak toh. Kan diceritakan di Al-Quran ini bangsa-bangsa ya di antara paling banyak itu ya memang Bani Israel. Yang kedua sebagian orang Arab, yang ketiga sebagian orang Mesir, yang keempat bangsa Yunani yang itu Iskandarul Korea itu atau Alexander Great itu kan dibahas juga di juz 15. Bangsa seperti Aztec, kemudian Inka, Daro Harappa, tidak banyak. Karena yang paling banyak merubah peradaban dunia ini orang-orang dari Asia Barat paling banyak loh ya. Paling banyak zaman dulu itu yang merubah peta dunia.
Nah kemudian jenengan bertanya, loh Pak, Sriwijaya kenapa enggak dibahas Pak pada masa Palembang? Sriwijaya kan lama toh Pak, Sriwijaya itu lama. Kira-kira sebelum Islam datang sudah ada, sebelum Batu sudah ada. Bahkan jauh sebelum itu sudah ada yang namanya Tarumanegara, ada Kalingga, ada lagi mana lagi. Blora itu termasuk kabupaten tertua di Jawa ya. Ketika Sriwijaya berperang dengan mana itu Sunda, itu orang-orang Blora dimobilisasi. Itu termasuk kabupaten tertua di Indonesia ini. Demak kan baru kemarin sore, Demak itu pada tahun 1400-an, ya kan? Apalagi Semarang kan baru belakangan ini. Paling tua ya Blora itu. Dibanding Pati, dibanding Purwodadi, itu sudah ada orang-orang situ. Kembali ke sini Pak, kok kemana-mana saya cerita. Wa idnajaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abnaakum yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Kemudian Allah menyampaikan mengingatkan kepada apa itu nikmat yang diberikan kepada orang Israel. Wa idnajaynakum, ingatlah kalian ketika kami menyelamatkan kalian. Jadi saat itu Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang Israel dari kejaran Fir'aun. Ceritanya begini, kerajaan Fir'aun kan ribuan tahun Pak, bukan cuma 100 tahun loh Pak, maka Ramses Akbar itu tahun ribuan, ratusan tahun. Kita itu kan baru 80 tahun, baru 80 tahun ya jangan kemudian kepengen negara paling maju. Tidak ada, Amerika itu belajar berapa, 300 tahun dengan orang-orang Eropa. Orang Eropa maju belajar dengan Islam 600 tahun. Jepang belajar 300 tahun dengan orang-orang Eropa. Kita baru kemarin kepengen maju. Ya, maju ukurannya macam-macam. Tapi kalau misalkan maju paling demokratis, paling enak, ya kita percaya. Nah, itu juga bandingkan yang sering pergi ke Eropa misalkan. Mohon maaf Pak Deddy yang sering ke Korea atau mungkin Pak Jayadi ke Vietnam. Enak satu sisi, partainya bagus, gitu kan. Orang disiplin. Tetapi apakah sama tengah malam mau cari mitek? Apa no? Nah, di Indonesia itu macam-macam, caca cililu tengah malam, dukung-dukung yuk gak harus nyeneni. Ya kan bebas ya Pak. Ngundang pengajian yang kita sering mengatakan Arab paling baik, kemudian Mesir yang paling jadi tujuan. Kalau ngundang pengajian loh Pak, itu harus ada izin dari kementerian. Kita kan enggak, tiap RT kan boleh, sama nopo minta izin mana itu ke kepolisian nggak ada. Pengajian seperti kita nggak usah. Kan ya bebas Pak. Kemudian kita ukur kemajuan lagi misalkan tempat sholat. Jenengan mulai ini mau sholat, membuat masjid di Malaysia tidak semudah kita. Mereka harus izin. Kita kan enggak, tiap RT ada musola. Maka Indonesia kan paling banyak masjidnya, hampir 1 juta masjid kita itu. Belum musola itu ya. Masjidnya itu kan hampir 860 ribu. Meskipun Arab sebesar itu, India sebesar itu masih banyak kita. Yang paling banyak itu kita, 800-an ribu masjid. Belum musola loh. Karena musola-musola nggak ada daftar. Di daerah saya, di desa saya itu hampir RT orang musola. Nggak pernah terdaftar di KUA. Masjid kita jangan-jangan ya belum terdaftar. Belum selesai Pak Didi ya, belum diurus. Di Semarang ini ada 50-an Pak, 50 masjid yang belum terdaftar secara resmi. Terutama yang di perumahan-perumahan. Maka menurut saya segera diurus, karena urusannya adalah penting. Karena kita tidak hidup terus. Yang mewarisi kita loh maksud saya. Kalau ada belum jelas, yang susah itu ahli waris kita. Kita kalau tidak ada, masjid ini kan otomatis anak-anak kita yang ngurus toh. Nah, anak-anak kita kalau nggak tahu, ya kalah nanti. Maka dari itu menurut saya harus ada legaling. Ya sekarang sudah ada kemajuan diurus oleh Pak Jun kemarin, beberapa hal sudah saya ajukan surat itu secara sudah hiasan sudah ada, tinggal menunggu prosesnya. Yang penting kita punya etikat baik lah. Demi apa? Masjid supaya eksis sampai kapan gitu. Selama KTP didiami oleh orang-orang Islam, masjid ini bisa digunakan. Amal panjenengan semua, ya kan? Nah kalau kita sudah meninggal ya untuk dapat pasif income tadi ya, nggak terasa setiap waktu tiba-tiba dapat pahala. Kenapa? Oh meskipun kita tidak nyumbang, tapi berkebijakan memberikan dorongan kepada jamaah untuk memikirkan masjid itu bagian daripada amal jariah kita. Jadi jangan dikira amal jariah itu pakai duit enggak. Bisa hanya dorongan, bisa juga dengan cara kampanye supaya masjid baik.
Ada pengajian TPQ dan anak TPQ saya agak bangga ya. Sangat bangga dengan ibu-ibu itu loh. TPQ itu ada 50 orang anak kecil itu. Dulu ketika ada TPQ itu kan sering kita undang orang lain gitu kan. Setiap mereka dah lulus, mahasiswa itu pergi golek guru meneh angel. Ini alhamdulillah saya senang karena apa? Ibu-ibu di sini semangat, termasuk istrinya Pak Budi, Bu Vivi, Pak Dedi dan sebagainya. Termasuk Bu Ana, Pak Hasan itu. Saya kira perlu kita apresiasi. Mereka nggak kita bayar, tapi semangatnya bukan main. Tidak setiap orang seperti itu, Pak. Kembali ke sini. Jadi kerajaan Firaun sudah ribuan tahun. Di Mesir itu kan didiami banyak bangsa. Yang pertama adalah Kipti atau Kopti, yang kedua ada bangsa Arab, yang ketiga ada bangsa Israel. Sekarang nggak tahu ya, pokoknya ada 3 bangsa yang paling banyak di sana itu. Maka Mesir itu kalau menggunakan bahasa Inggris disebut sebagai Egypt, dari kata Kopti itu. Kopti itu. Istri Nabi kan ada yang dari Mesir tahu. Bukan Arab loh ya. Maria Al-Qibtiyah itu bukan orang Arab, tetapi orang Kopti. Mesir suku Kopti. Maka disebut Maria Al-Qibtiyah. Nabi tidak pernah mengganti namanya. Nama dari sononya apa diganti? Udah kata Maria diganti Maryam. Enggak, Nabi itu menggunakan kata Maria. Maka jangan kemudian kita itu rendah diri, misalkan nama saya Jawa, enggak apa-apa. Nabi juga enggak pernah ganti kok. Apa terus pindah ke Arab diganti Arab? Enggak. Tetap Maria ya. Maria Al-Qibtiyah. Tidak disebut Maryam. Kalau Arab ya Maria maksudnya, bukan Maria. Itulah Nabi bersikap seperti itu. Lama kita misalnya nama kita Jawa, ya enggak usah takut, enggak usah rendah diri. Nama pun dari orang tua, kita terima dengan senang hati. Kalau kepengen tambah Arab, tambah Muhammad, itu aja kan baik. Atau Ahmad, misalkan Muhammad Udi Cahyono, bagus juga enggak apa-apa. Pak Soeharto tapi Muhammad Soeharto. Jadi enggak usah rendah diri. Nabi tidak pernah mengganti nama itu. Nah, saat itu Allah Ta'ala menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran Firaun. Ceritanya begini, sebelum bangsa Israel itu di awalnya, ketika Nabi Yusuf pindah ke Mesir dengan cara itu kan didolimi dengan keluarga, saudaranya. Dia mempunyai saudara itu kan semuanya 12 dengan beliau, yang 10 dari Firaun tadi. Ketika Yusuf itu mimpi diceritakan kepada ayahnya, dia itu mimpi sebagai bulan kemudian disujuti atau dihormati oleh 11 bintang begitu. Diceritakan orang tuanya. Setelah diceritakan orang tuanya kemudian orangnya pesan Nabi Yakub, ojo cerita kalau dulurmu nanti jadi fitnah. Kan gitu toh. Karena Nabi Yakub seorang rasul dan nabi mesti tahu sebelumnya gitu kan, dikasih tahu oleh Allah. Tapi ternyata ada keluarga kakak-kakaknya itu yang nguping apa Pak? Mendengarkan atas apa itu yang disampaikan orang tua kepada Yusuf. Dan kemudian perlakuan Nabi Yakub itu sangat sayang tampak sekali dengan Yusuf. Akhirnya keluarga kakak-kakaknya itu iri. Nah, ketika iri kemudian dia mengajak main-main, dibilangi sampai Nabi Yakub, mau kemana kamu kalian? Oh, saya mau mengembala ayah gitu kan. Bapak sama mengembala kambing ini kan. Zaman dulu kan orang kaya itu kan binatang peliharaan. Nah, jangan jauh-jauh ya, bukan nanti kalau jogo mereka. Nah, ternyata di tengah jalan, ketika mengembala kambing, ada usul supaya dibunuh saja biar bapak kita itu prihatin sama saya. Gara-gara Yusuf itu aja lah kita mungkin merasa tidak diperhatikan gitu, iri. Ada yang mengusulkan dibunuh, terus ada yang mengusulkan, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Apa? Cemplung ke sumur wae. Kemudian mereka pura-pura menyembelih kambing, bajunya Yusuf diambil, diolesi darah kambing tadi, Nabi Yusuf dicemplungkan ke sumur. Sumur sampai sekarang masih ada, Pak. Jadi kalau mau pelestarikan Mesir, Jordan, kemudian Palestina, lewati, Pak. Sampai bisa ke sana nanti lihat sumur Nabi Yusuf. Biasanya orang-orang Arab atau orang Turki kalau datang ke sana, setelah sampai ke sumur Nabi Yusuf membaca surat Yusuf biasanya. Biasanya ya, masih ada sampai sekarang. Sebagai tempat pariwisata. Setelah itu dicemplungkan di sumur, tiba-tiba banyak para pedagang lewat situ kemudian istirahat, mau minumi ontanya dan sebagainya gitu kan. Ketika menyemplungkan timbanya di bawah, digali anak kecil ternyata Yusuf diangkat. Wanita menggandeng bukan main. Yusuf itu ganteng Bapak. Ganteng Nabi Yusuf itu Pak.
sampai orang terpesona. Setiap wanita yang melihat terpesona. Kemudian setelah itu dibawa ke Mesir. Di Mesir dijual dibeli oleh keluarga Firaun. Firaun kan ribuan tahun, bukan zaman Musa ya, sebelumnya sudah ada Firaun. Keluarga itu. Setelah itu dibeli, kemudian dijadikan anak angkat oleh Perdana Menteri. Saya lupa namanya Aziz siapa saya lupa. Setelah besar kemudian istrinya Perdana Menteri tertarik kepada Nabi Yusuf, barang ganteng. Ditutup ke Nabi Yusuf itu, dimasukkan kamar, kemudian Nabi Yusuf lari-lari gitu. Terus kemudian pas seperti itu ketahuan suaminya, dimarahi kan istrinya. Nah, kemudian Nabi Yusuf dikira kemudian dia mau memperkosa, mohon maaf dengan bahasa yang kasar saya. Terus kemudian ada tiba-tiba ada saksi bayi mengatakan bahwa kalau sobek baju depannya berarti Yusuf yang merudah paksa, tetapi kalau yang sobek belakang berarti perempuan yang merudah paksa. Ternyata yang robek adalah di belakang, maka yang merudah paksa adalah istrinya. Jadi di dunia itu ada 4 bayi ya Pak, yang bisa bicara ajak bayi, ajak kecil. Pertama adalah bayi saksi Nabi Yusuf, kedua Nabi Isa, ketiga saksi Walid Juret, yang satu saya lupa. Ada 4, saya lupa, ada 4. Setelah itu kemudian Yusuf itu kemudian lama-lama akhirnya setelah dipenjara kan menjadi Perdana Menteri. Nah, setelah menjadi Perdana Menteri, orang-orang Palestina kemudian menjadi miskin karena mereka mungkin ya bisa macam-macam itu kan, panas bertahun-tahun, tidak pernah hujan, akhirnya orang pertanian tidak menghasilkan pertanian yang baik. Akhirnya orang Palestina dan sebagainya datang ke Mesir untuk pulaan makanan, ya kan, ngantri makanan lah, menyeberangi Gurun Sinai dan sebagainya. Kemudian setelah itu tahu bahwa Yusuf itu adalah adiknya. Akhirnya keluarga yang di Palestina diboyong semuanya ke Mesir. Termasuk keluarganya yang kakak yang tersulung yang namanya Ruben tadi, ada Levi, ada Yahudi, ada Dina dan sebagainya, Bunyamin. Ya kemudian beranak pinak di sana sampai ratusan tahun. Kira-kira pengikutnya hampir 600.000. Jadi saya sampaikan Nabi Musa itu bukan keturunan Yahudi, bukan, tapi keturunan dari Levi. Ruben, satunya lagi Naftali mungkin saya lupa ya. Kemudian ada Yahudi, ada Levi, ada Yahudi. Yahudi itu yang keempat, anak keempat. Yang beranak pinak sekarang Yahudi itu, anaknya Yahudi itu suku Yahudi, bukan dari kliennya Nabi Musa. Nah, ketika itu kemudian setelah beranak pinak di sana, Firaun kemudian dibisiki oleh kuhan-kuhan itu ya, namanya ya dukun lah. Kalau zaman sekarang yang suhunya, di Indonesia juga sama. Setiap pejabat itu punya suhu, Pak. Tidak yakin, buktikan aja. Jangan pejabat, pengusaha sama, pasti punya dukun. Nah, dukun dalam pengertian ini suhu. Entah itu orang kiai, entah orang kulit hitam, itu orang kok kulit hitam. Dukun-dukun yang kelompok hitam itu kan masih ada di Indonesia. Termasuk pejabat-pejabat kita juga sama. Jadi sejak zaman dulu gitu. Nah, dukun itu kemudian memberi informasi kepada Firaun, suatu kali kamu akan digulingkan anak kecil, ya kan, laki-laki. Dia ketakutan, akhirnya berkebijakan. Setiap anak yang lahir laki-laki dibunuh semua, yang perempuan dihidupkan semua, seperti itu. Kemudian ketika itu ibunya Nabi Musa itu kan hidup di pinggiran, dia takut dioperasi oleh kelompoknya Firaun, oleh tentara Firaun itu. Akhirnya Nabi Musa itu dikelikan Nabi Yusuf itu di Sungai Nil itu loh, dikasih tempat, kenterkan, tiba-tiba kemudian kecil itu masuk ke tempat keputraan, tempat pemandian. Dulu kan gitu, seperti di Majapahit kan juga sama toh. Di Sungai Trowulan ini, di mana di Mojokerto kan ada tempat-tempat pemandian putri itu. Di sana juga sama kan. Jadi dilalah itu bayi itu masuk ke situ. Maka dikasih nama Musa. Apa artinya Musa? Yang terapung atau terangkat dari air. Moses dalam bahasa Ibrani itu artinya terangkat dari air. Dia mengapung itu loh, mengapung. Ya seperti kasus ini tuh loh, Raden Esat di Belambangan itu kan, Raden Paku itu. Raden Enu Yakin nanti melahirkan Sunan Giri dan sebagainya kan dari sana tuh, di Belambangan itu. Nah seperti itu dulu kan digalikan di sungai, ditemu, kemudian dibesarkan sama. Ini juga sama.
Nah, ketika masuk ke Kaputren, tempat pemandian perempuan, kemudian ditemu istrinya Firaun. Setelah ditemukan, kemudian diambil anak. Firaun marah-marah, ini kan laki-laki tak bunuh. Jangan, ini kan bukan kelahiran anak ibu biasa. Ini kan saat kita akan nemu. Setelah itu kemudian dibesarkan. Setelah dibesarkan, kemudian apa itu ceritanya panjang Pak di surat lain. Ketika sudah besar kemudian dia kan merasa tidak seras dengan Fir'aun kan. Fir'aun mungkin orang Kopti mungkin orang Kopti gitu kan. Sehingga kemudian Fir'aun itu membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan orang-orang Israel. Musa yang merasa dia adalah bukan suku Kipti itu merasa terdalimi. Kemudian ya tadi itu melawan Fir'aun. Nah, ketika melawan Fir'aun itu kemudian dia lari kematian. Terus menjadi menantu Nabi Syuaib, kembali lagi ke Mesir. Setelah ke Mesir kemudian itu nanti ada cerita yang panjang lah. Cerita masalah mukjizat, tongkat dan sebagainya. Setelah itu kemudian Nabi Musa dengan membawa 600.000 orang-orang Israel pindah dari Mesir menuju Palestina. Menyeberangi lautan, diselamatkan dengan kejaran Firaun dengan terpecahnya Laut Merah itu kan. Meskipun nanti Nabi Musa tidak sampai ke Palestina, dia masih berputar-putar Pak. Sekitar Palestina itu. Orang-orang Israel masuk Palestina sejak zaman Nabi Dawud sebetulnya. Setelah Nabi Dawud itu masuk Palestina. Sebelumnya tidak. Nah itulah sebetulnya Allah Ta'ala menagih kepada orang-orang Bani Israel ketika diselamatkan dari kejaran Firaun. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum min su'al adzab. Yasumunakum su'al adzab. Ketika kami menyelamatkan kalian dari keluarga Firaun yang telah merasakan kalian semua dengan siksa yang pedih, ya kan. Yudzabihuna abna'akum. Mereka kelompok Firaun menyembelih anak-anak laki-laki kalian, wastahyuna nisa'akum dan menghidupkan atau membiarkan anak-anak yang lahir perempuan. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum adzim. Itulah siksa ataupun diselamatkan dari siksa merupakan cobaan dari Tuhanmu yang cobaan yang agung dari Tuhan. Jadi artinya ketika Allah Ta'ala itu menyelamatkan Firaun, menyelamatkan Nabi Musa dan kawan-kawan, itu kemudian ditagih bahwa dulu pernah kami selamatkan dari Firaun, maka sekarang kalian harus tahu bahwa setelah Muhammad lahir kalian harus bertobat, kan begitu. Inilah episode cerita tentang orang-orang Israel. Tambah sedikit lagi Pak. Wa idh farakna bikumul bahra fa'anjaynakum wa waraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ketika kami memecahkan untuk kalian tentang lautan, kemudian kami menyelamatkan kalian dan menenggelamkan Firaun, dan kalian pun sama telah melihat bagaimana itu Firaun tenggelam ketika lautan itu kembali lagi tertutup. Jadi setelah mereka sampai daratan, menyeberang lautan merah, melihat kelompok Firaun dan kawan-kawan kemudian tenggelam di lautan. Dan itulah kemudian menjadikan orang-orang Mesir biasanya kan kemudian mayat raja-raja mereka dimumikan. Setelah dimumikan kemudian menjadi ibrah bagi kita yang masih hidup sekarang ini. Nah, yang Firaun ini kenapa yang masih utuh? Yang lain juga ada toh, Pak. Mumi-mumi masih ada, tetapi yang hidungnya terpotong, tangannya terpotong. Tapi yang Firaun ini utuh, Pak. Yang Firaun yang zaman Nabi Musa itu utuh sampai sekarang. Nah, gara-gara itulah kemudian ada Maurus Buke yang meneliti pada tahun 58 masuk Islam. Gara-gara itu. Maurus Buke itu awalnya apa? Awalnya adalah orang Yahudi, kemudian ateis, kemudian Islam. Gara-gara ini. Bukunya banyak dibuat referensi teman-teman lah. Bukunya itu sudah diterjemahkan dengan judul Ilmu Pengetahuan, Bible dan Al-Quran. Termasuk bercerita masalah Firaun. Ceritanya kan dia masuk Islam gara-gara ada konferensi di Mesir membahas masalah mumi. Kemudian ada sarjana Arab menyampaikan, gitu aja kok ribut, orang Islam sudah tahu semua. Loh kok mana orang pada tahu? Itu kan gampang, sudah Al-Quran 2000 tahun yang lalu.
Ternyata setelah diteliti, kenapa yang Fir'aun itu utuh? Karena apa? Karena air asin pernah tenggelam di laut, yang lain kan tidak utuh. Maka dari itu kemudian Morus Beki masuk Islam, orang Perancis. Saya kira cukup sampai di sini, kita lanjutkan lagi. Wa itu abna Musa arba'ina lailah tsumma taqattum misla min ba'di wa antum dzalimun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.